Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maulana Faras Noval dengan NIM 10416040. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan progres dari tugas akhir dengan judul Pusat Kebudayaan Terakota. Dimulai dari latar belakang terlebih dahulu. Berangkat dari dalam rencana pembangunan jangka menengah daerah Kabupaten Majalengka tahun 2018 sampai 2023 ditemukan beberapa permasalahan. Dalam hal ini permasalahan dalam isu kebudayaan. Di antaranya masih kurangnya frekuensi dan intensitas penyelenggaraan festival seni dan budaya karena belum adanya sarana dan prasarana pagelaran seni dan budaya yang representatif. Selanjutnya, kurang terpromosikannya budaya lokal. Yang terakhir, kurangnya pelestarian kesenian tradisional khas daerah. Dalam rencana tata ruang wilayah Kabupaten Majalengka disebutkan bahwa Jatiwangi termasuk ke dalam peruntukan pariwisata budaya. Jatiwangi sendiri merupakan salah satu kecamatan yang ada di Majalengka. Jatiwangi sudah terkenal sebagai penghasil genteng dari Kabupaten Majalengka. Bahkan pada tahun 80-an, Jatiwangi sudah mengekspor ke luar negeri, di antaranya ke Malaysia dan ke Brunei. Akan tetapi di penghujung tahun 2019 yang tadinya ada ribuan pabrik genteng, sekarang hanya tersisa sekitar 140-an saja. Oleh karena itu, ada sekelompok komunitas yang menginisiasi dan memiliki ambisi untuk mengangkat kebudayaan Jatiwangi yang sudah dari dahulu telah kehidupannya telah berhubungan dengan tanah. Semua kehidupan sehariannya berkaitan dengan tanah. Komunitas ini didukung oleh pemerintah. Komunitas ini bersama pemerintah telah melaksanakan beberapa festival dan kegiatan kebudayaan lainnya. Salah satunya di antaranya Festival Rampak Genteng, terus Binaraga Buruh Pabrik Genteng, sama kegiatan lainnya yang berhubungan dengan tanah itu sendiri. Dengan banyaknya kegiatan ataupun festival terkait terakota yang telah dilaksanakan di Kecamatan Jatiwangi, maka perlu adanya tempat untuk mewadahi kegiatan tersebut. Oleh karena itu, dengan adanya pusat kebudayaan ini diharapkan dapat membantu mewadahi kegiatan-kegiatan yang ada di Kecamatan Jatiwangi dan sekitarnya, sehingga dapat mempertahankan dan melestarikan budaya terakota di Kabupaten Majalengka serta budaya terakota di Kecamatan Jatiwangi, serta dapat menjadi ikon baru di Kabupaten Majalengka. Hal ini sejalan dengan rencana pemerintah Kabupaten Majalengka yang akan menjadikan kota Majalengka sebagai kota terakota. Lanjut ke permasalahan dari perancangan. Permasalahan yang ditemukan dalam tahap awal adalah bagaimana merancang pusat kebudayaan yang dapat mewadahi kegiatan kebudayaan yang ada di Kecamatan Jatiwangi dan sekitarnya. Bagaimana pusat kebudayaan dapat menunjukkan identitas dari kota terakota atau tanah liat di Kecamatan Jatiwangi itu sendiri. Maksud dan tujuan. Maksud dari perancangan pusat kebudayaan terakota ini merancang sebuah fasilitas yang meliputi museum, ruang pertunjukan,
galeri, area workshop, dan lain-lain yang dapat memperkenalkan dan melestarikan budaya terakota Tanah Liat Kecamatan Jatiwangi kepada masyarakat luas. Tujuan pokok dalam proses pembangunan Pusat Kebudayaan Terakota Kecamatan Jatiwangi adalah sebagai berikut. Menyediakan wadah yang dapat menghimpun kegiatan kebudayaan terakota yang ada di Kecamatan Jatiwangi dan sekitarnya. Menciptakan pusat kebudayaan yang menunjukkan identitas dari budaya terakota Kecamatan Jatiwangi dan sekitarnya. Membantu mempertahankan dan melestarikan budaya terakota yang ada di Kecamatan Jatiwangi dan sekitarnya. Menciptakan ikon baru bagi Kabupaten Majalengka sebagai kota terakota nantinya. Selanjutnya menuju pada literatur. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pusat kebudayaan adalah tempat untuk membina dan mengembangkan kebudayaan. Sedangkan terakota adalah tembikar yang tidak dilapisi glasir, dibuat dari tanah liat yang dibakar, sehingga warnanya merah kecoklat-coklatan. Dari penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa pengertian pusat kebudayaan terakota adalah suatu tempat atau sarana untuk mewadahi kegiatan kebudayaan masyarakat yang berkaitan dengan terakota, yang bertujuan untuk membina dan mengembangkan kebudayaan masyarakat tersebut. Untuk selanjutnya, deskripsi proyek dari tugas akhir ini. Judul proyek Pusat Kebudayaan Terakota, tema lokalitas, jenis proyek fiktif, pemilik proyek bisa pemerintah atau swasta, sumber dana pemerintah atau swasta, lokasi di Jalan Raya Cirebon Bandung, Mekarsari, Kecamatan Jatiwangi, Kabupaten Majalengka, Jawa Barat, dengan luas lahan 2,3 hektar. Untuk selanjutnya, studi banding. Bangunan sejenis yang saya jadikan untuk studi banding adalah Singkawang Cultural Center di Kalimantan Barat dan Center for the Japanese Culture di Kolombia. Dari kedua bangunan tersebut, saya simpulkan bahwa keduanya memiliki perbedaan dari segi kegiatan yang dilaksanakan. Di Singkawang Cultural Center lebih menunjukkan kerajinan dari Singkawang. Nah, untuk Center for Japanese Culture di Kolombia, mereka lebih ke mengadakan pertemuan dan mengenalkan budaya Jepang di Kolombia. Selanjutnya, kebutuhan uang. Kebutuhan uang saya bagi menjadi beberapa zona. Yang pertama, zona penerima, lalu zona pertunjukan, zona eksibisi, zona edukasi, zona servis, zona pengelola, zona pelengkap, dan zona parkir. Zona penerima terdiri dari lobi atau pusat informasi, loket tiket, ada open space, sama lavatory. Untuk zona pertunjukan terdapat panggung pertunjukan, backstage, ruang peralatan, ruang kontrol audiovisual, studio musik, dan lavatory. Untuk zona eksibisi terdapat galeri, museum, gudang, ruang pengelola, dan lavatory. Untuk zona edukasi terdapat workshop, perpustakaan, ruang pengelola, gudang peralatan, ruang Ruang riung. Iya. Untuk zona edukasi terdiri dari workshop, ruang pengelola, perpustakaan,
gudang peralatan, gudang bahan baku, dan lavatory. Zona pelengkap terdapat kafeteria, tempat souvenir, dapur, lavatory, dan musola. Untuk zona servis terdapat loading dock, lavatory, ruang keamanan, gudang, ruang pompa, ruang panel, sama ruang genset. Untuk zona pengelola terdapat ruang tamu, lavatory, gudang, cleaning service, ruang sekretaris, pantry, ruang istirahat, ruang direktur, ruang staf, dan ruang rapat. Selanjutnya tema yang saya ambil kali ini adalah tema lokalitas. Lokalitas merupakan bagian dari kehidupan manusia yang telah diikuti secara turun-temurun. Lokalitas mencerminkan kehidupan masyarakat setempat yang di dalamnya terkandung kaidah-kaidah berupa pemikiran, falsafat hidup, sistem, dan nilai-nilai sosial, politik, ekonomi, religi, teknologi, dan ilmu pengetahuan. Penelitian ini berdasarkan Antariksa 2017. Maksud dari penerapan lokalitas ini adalah mewadahi kegiatan masyarakat setempat yang kehidupannya sudah berkaitan erat dengan tanah liat sejak dahulu, sehingga dapat mempertahankan dan mempelestarikan serta menunjukkan identitas dari masyarakat itu sendiri. Menurut Hidayatun Prijotomo Rahmawati 2013, lokalitas atau kesempatan merupakan bagian penting dari sebuah karya arsitektur untuk menunjukkan identitas. Menurut Antariksa 2017, filosofi tertinggi dari lokalitas arsitektur adalah berdasarkan pengertian sebelumnya, interpretasi tema lokalitas dapat diturunkan menjadi identitas dan tidak merusak alam. Nah, hasil interpretasi ini saya jadikan acuan untuk membuat konsep-konsep rancangan pada tahap selanjutnya. Identitas dapat diaplikasikan pada materialnya, tatanan massa, dan lain-lain. Konsep tapak ini terdiri dari entrance, massa utama, parkir pengunjung, parkir pengelola, ada loading dock di belakang, dan taman atau ruang terbuka. Sekian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.